Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, rasanya kita masih tetap mengangkat beberapa pandangan yang terkait dengan hasil pertemuan atau terkait dengan kegiatan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan relawannya pada hari Sabtu di Gelora Bung Karno kemarin, menimbulkan banyak sekali pendapat, silang pendapat di kalangan aktivis partai politik maupun aktivis sosial politik, para pengamat dan lain sebagainya, urung rembuk memberi pandangannya. Memang kita sudah beberapa kali mengutip pandangan-pandangan yang lain yang kita buat di dalam video dengan topik misalnya kontroversi pertemuan Jokowi dan relawannya di GBK, dan juga mendapat banyak sambutan dari penonton. Kemudian dan kita mengutip banyak kalangan, pendapat para kalangan tentang apa yang disorot oleh para kalangan tentang pertemuan tersebut. Nah, saudara sekalian, tentunya para pengamat itu juga banyak memberi tafsir terhadap apa yang diucapkan oleh Jokowi di pertemuan itu dan apa yang dilakukan oleh para relawan yang melakukan mobilisasi besar terhadap rakyat dengan membayar mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka terjebak atau ditipu oleh para relawan datang ke situ dengan menjanjikan kepada mereka bahwa acara itu adalah acara pengajian, dan ternyata atau zikir bersama, ternyata itu tidak terjadi. Nah, sehingga acara ini sebanyak hingga hari ini itu masih mendominasi media sosial, bahkan juga media elektronik dan lain sebagainya, tentang berbagai tanggapan yang masih tetap bermunculan padahal acaranya sudah dilaksanakan dari hari Sabtu sampai hari ini hari Selasa. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, sebagian yang kita belum sempat kutipkan pandangan-pandangan mereka, kali ini kita buat kembali, dan kita memulai dengan pandangan dari seorang aktivis sosial namanya Ucok Sky Hadafi, yang dimuat di dalam Airmall ya ID, dengan judul Fenomena Relawan di GBK, Bentuk Frustrasi Jokowi, Gagal Tekan Megawati. Memang kita juga sudah memberikan pandangan tentang bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi di panggung relawan itu, di tengah-tengah relawan itu, bagian dari bargaining dia untuk menekan PDIP supaya keinginan dia diikuti sebagai kingmaker untuk menentukan siapa capres yang harus diusung oleh PDIP. Nah, ini ternyata bersambut dengan beberapa pengamat sama, termasuk hari ini adalah saudara Ucok Hadafi. Baiklah, kita bacakan pandangan Ucok Hadafi terhadap soal ini. Ucok Hadafi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo di tengah relawan di GBK kemarin itu adalah suatu bentuk sikap frustrasi Presiden Joko Widodo yang tidak bisa menekan Ketua Umum DPP PDIP dalam menentukan calon presiden dari PDIP. Selanjutnya dikatakan bahwa jadi Ucok Hadafi ini adalah Direktur Utama Center for Budget Analysis ya, CBA, memobilisasi relawan Jokowi di GBK beberapa hari lalu menunjukkan upaya politik menghibur diri dan bisa dimaknai sebagai sikap frustrasi. Tujuannya untuk menutupi fakta bahwa Jokowi merupakan tokoh politik yang tidak kuat di PDIP. Nah, ini selanjutnya dikatakan bahwa untuk menutupi kenyataan bahwa ia tidak punya kuasa menentukan calonnya untuk diusung oleh PDIP. Padahal kata Ucok Hadafi, publik sudah memahami bahwa unsur relawan dalam sebuah kontestasi politik
pemilihan presiden tidak memiliki legal standing dalam hal pengusungan capres-cawapres. Sehingga menurut pandangan Ucok selanjutnya, dengan mengerahkan sekian ribu relawan, Presiden Jokowi seolah ingin menunjukkan bergening ke PDIP bahwa seolah-olah rakyat masih di belakangnya dan memberikan dukungan kepada siapapun calon yang dikehendaki. Meski nyatanya yang dimobilisasi itu juga banyak yang bisa dipertanyakan apakah mereka benar-benar relawan atau mobilisasi yang dibiayai. Jelas Ucok Hadafi. Saran Ucok, Jokowi harus menyadari bahwa partai juga punya kepentingan politik dan tidak mau dikerdilkan oleh mobilisasi relawan. Terlebih PDIP sebagai partai yang punya tiket untuk mengajukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Ini pandangan dari Ucok Hadafi. Saudara sekalian, walaupun kita tidak bacakan keseluruhan pikiran, misalnya misalnya ada Deddy Kurnia. Tanpa PDIP, Jokowi tidak akan lebih kuat daripada Megawati Soekarno Putri. Jadi, saudara sekalian, ini salah satu yang kita kutip dari Twitter juga ya, yang berjudul dari Republik Merdeka, yang dimuat di Twitter hari ini. Deddy Kurnia, tanpa PDIP, Jokowi tidak akan lebih kuat dari Megawati Soekarno Putri. Judul beritanya seperti itu. Kita bacakan tambahan beritanya. Sikap politik yang ditujukan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara relawannya dan mengarahkan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menyebut ciri-ciri pemimpin. Rambut putih dinilai sebagai bentuk perlawanan ke Ketua Umum PDIP Soekarno Putri. Itu dikatakan oleh Deddy Kurnia. Selanjutnya, jadi Deddy Kurnia adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau AIPO. Selanjutnya, Deddy Kurnia menilai kekuatan dan pengaruh Jokowi di pemilu 2024 tidak lebih kuat dari Megawati selaku orang nomor 1 di Partai Banteng Moncong Putih itu. Megawati akan jauh lebih kuat. Jokowi tanpa PDIP akan kehilangan banyak pengaruh. Sejauh ini penopang utama pengaruh Jokowi adalah PDIP dan itu di bawah kendali Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut pihaknya memiliki catatan berdasarkan survei mutakhir mengenai pengaruh Jokowi dan PDIP terhadap publik. Dalam catatan IPO, Jokowi hanya mampu pengaruhi 19% pemilih publik, sementara PDIP bisa mencapai 26%. Hanya dari pengaruh partai, belum tokoh-tokoh yang membawa nama besar Megawati Soekarno Putri. Nah, lanjutnya itu sudah 2 pengamat yang mengemukakan soal itu. Kemudian saudara sekalian, ada juga yang menanggapi bahwa ada yang ini ya, yang tadi itu yang dimuat di Gelora News ya, dengan judul Fenomena Relawan di GBK Bentuk Frustrasi Jokowi Gagal Tekan Megawati. Ya, itu kita sudah seperti yang diberi risan ya. Cuma ini nanti kita ya itu sudah dikemukakan oleh Sky Hadafi tadi. Kemudian kita kutipkan yang lain. Nah, di sini yaitu ini dari anggota DPR dari fraksi Golkar, fungsionaris atau ketua DPD Golkar Jawa Timur, Saudara Sarmuji, di Gelora News
yang dimuat di Gelora News hari ini dia juga termasuk ikut mengomentari soal apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi tentang eh, ciri-ciri capres yang memikirkan rakyat itu yang punya rambut putih dan punya kening berkerut atau punya wajah berkerut. Ini ini kemudian ditanggapi juga oleh Saudara Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar dan juga anggota DPR RI. Beliau mengatakan bahwa tetangga saya rambutnya putih tapi tukang utang. Dahinya berkerut belum tentu memikirkan rakyat, tapi memikirkan yang lain, ucapnya dikutip di kantor berita Remol di Jawa Timur Selasa 29 November 2022. Artinya, lanjut Sarmuji, dalam menerjemahkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut idealnya ditangkap substansinya saja. Substansi yang diinginkan Pak Jokowi coba cari pemimpin yang mau turun ke bawah dan mau merasakan denyut nadi pikiran rakyat. Kalau tanda-tanda wajah banyak, misalnya Erlangga Hartarto banyak tanda wajahnya sampai pelupuk matanya menghitam karena kebanyakan memikirkan rakyat. Jadi dia memuji ketua umum partainya, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Yang menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebetulnya seakan-akan mengklaim bahwa itu mengarah kepada Erlangga Hartarto. Pak Jokowi menyebut dua hal dalam pernyataannya. Misalnya yang berkerut wajahnya. Saya mencari-cari pemimpin yang pas, pernyataan itu ternyata ada di Pak Erlangga Hartarto, kata Sarmuji. Ada-ada saja. Tapi sudah, tidak apa-apa. Ini kan pendapat ya. Ini anggota DPR RI, sudah periode kedua. Kemudian Ketua DPD Partai Golkar ya di Jawa Timur. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo hanya dimasukkan ke ranjang saat di hari ulang tahun Golkar. Juga Pak Erlangga Hartarto juga dimasukkan di keranjang. Dan sekarang pun jika rambut putih itu Pak Ganjar tentunya dimasukkan ke ranjang, ujar dia selanjutnya. Menurut dia pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari penampilan fisiknya. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya clean, bersih, tidak ada kerutan, hati-hati, lihat juga rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, wah mikirin rakyat nih. Ini ujar Pak Jokowi ya, yang sebetulnya yang terakhir ini dia mencoba apa yang diucapkan Pak Jokowi itu dicari alasnya untuk membenarkan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah Erlangga Hartarto ya. Tetapi dia juga menegaskan bahwa substansi dari pidato Pak Jokowi itu adalah mereka yang harus senantiasa dekat dengan rakyatnya. Sebetulnya tidak boleh hanya sampai di situ. Seorang pemimpin itu bukan hanya sekadar sering turun di rakyat, tetapi kemudian apa yang dihadapi rakyat itu tidak diakomodir dalam kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Itu yang penting sebetulnya itu. Jadi kalau betul bahwa seorang pemimpin itu mencintai rakyatnya, harusnya kebijakan-kebijakan atau program-programnya itu banyak menyentuh apa yang menjadi harapan rakyat di bawahnya, sehingga problem-problem misalnya sosial ekonomi yang dihadapi rakyat itu bisa terpecahkan, negara bisa di bawah kepemimpinan pemerintah dan negara bisa mengatasi apa yang dihadapi oleh rakyatnya. Bukan sekadar turun, kemudian foto sana foto sini, duduk di pematang sawah, kemudian foto di pinggir pantai, atau intip sana intip sini, lubang-lubang dan lain sebagainya. Itu lebih pada pencitraan, dan bahkan kalau itu tidak dilakukan hanya sekadar begitu dan dalam programnya tidak memihak kepada rakyat, misalnya suka-suka menaikkan harga BBM, impor besar-besaran tenaga kerja sementara rakyatnya tidak punya kerja, itu kan penipuan namanya. Nah, masih banyak lagi lah ini ya. Kemudian hanya menguntungkan golongan tertentu sementara rakyat banyak diabaikan gitu ya, gusur sana, gusur sini, lain sebagainya. Tapi mengatakan rakyat, kemudian mobilisasi rakyatnya dibayarin dan lain sebagainya. Nah, jadi dan juga kita tidak terlalu mengobral janji, kemudian janji itu dibohongi, tidak ditepati atau berbohong kepada rakyat gitu. Itu yang jauh lebih berbahaya ya, jauh sangat berbahaya dari seorang pemimpin yang sering datang misalnya ke desa-desa, tetapi
fakta yang dihadapi oleh masyarakat, masalah masyarakat itu tidak ditindaklanjuti di tingkat negara untuk ikut serta memecahkan masalah atau mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Nah, oleh karena itu kemudian mereka yang jadi seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya, dianggap mencintai rakyatnya bukan terletak pada rambut putihnya, mukanya berkerut atau mukanya kling dan lain sebagainya, bukan. Terlihat dari program-program yang pro rakyat, program-program yang dilahirkan oleh pemerintah itu kemudian untuk pro rakyat. Misalnya jangan kemudian membebani masyarakat dengan utang yang berlipat-lipat, dan utang yang berlipat-lipat itu dipakai untuk program untuk bukan untuk rakyat, program untuk rakyat, tetapi justru untuk menciptakan suatu kelas masyarakat tersendiri untuk kepentingan masyarakat orang yang berduit gitu loh. Nah, itu yang seorang pemimpin yang sangat berbahaya kalau seperti itu. Jadi dia hanya menjadi simbol, datang ke rakyat hanya sekadar menciptakan citra atau simbol bahwa dia seakan-akan dekat dengan rakyat atau memperhatikan rakyat, tapi sesungguhnya dia tidak lakukan apa yang menjadi kenyataan yang dia lihat di problemnya dihadapi oleh masyarakat. Itulah yang mestinya harus menjadi perhatian sebagai seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu mestinya dilihatlah latar belakangnya, riwayatnya, yang disebut jejak rekam, kemudian prestasinya. Itu yang harus mesti dikedepankan. Prestasi itu kan membangun, memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat dan lain sebagainya. Bukan karena rambut putih, bukan karena muka berkerut atau muka clean dan lain sebagainya. Jadi dari perspektif misalnya seperti beberapa hal yang sudah dikatakan tadi dan sebelum-sebelumnya, bahkan Sekjen PDIP itu tegas mengkritik habis para relawan yang melakukan acara kemarin, dan juga ada yang kemudian dari Partai Demokrat itu mengkritik habis apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dianggap Presiden Jokowi tidak memiliki pengetahuan apapun tentang teori kepemimpinan, sehingga asal ngomong, yang kemudian menjadi sebetulnya Pak Jokowi itu ingin ke depan relawannya, yang tentunya tidak semua yang hadir kemarin, karena itu sudah jelas bahwa itu sebagian dibayar untuk dimobilisasi untuk datang ke situ, menginginkan supaya dia menjadi salah satu yang memperlihatkan bahwa dia ini masih rakyat, kuat, didukung oleh rakyat, dan memperlihatkan kepada kelompok-kelompok terutama partai politik supaya dia dianggap punya dukungan masih begitu luas di kalangan masyarakat untuk menekan partai terutama PDIP, untuk bisa didengarkan bahwa dia ingin orang ini yang diusulkan oleh PDIP atau partai lain untuk calon presiden yang akan datang. Dan kita sudah sering bahas itu, dan banyak orang juga sudah membahas itu, baik itu melalui media sosial maupun televisi dan sebagainya. Tetapi kan PDIP juga tahu, seperti yang dikatakan Gaddafi tadi, bahwa Jokowi tanpa PDIP tidak ada apa-apanya, atau Jokowi tanpa PDIP yang bermula mendorong ini, kemudian beberapa partai yang telah juga mengangkat dia sebelumnya, tidak ada apa-apanya gitu loh. Jadi hanya jualan pencitraan di masa yang lalu, kemudian rakyat terjebak menganggap bahwa inilah pemimpin pro rakyat. Padahal tidak. Pada kenyataannya hari-hari ini program-program pemerintah itu tidak banyak menyentuh rakyat. Naikkan harga BBM, harga minyak tiba-tiba naik gila-gilaan dan lama baru bisa diatasi. Kemudian banyak hal lah, impor gila-gilaan gitu ya, yang tadinya dijanjikan bahwa tidak akan impor karena itu akan mengganggu stabilitas harga barang yang diproduksi oleh rakyat sendiri. Kemudian tenaga kerja, janji ekonomi meroket dan lain semuanya bullshit semua, tidak ada yang terjadi. Jadi orang pada tahu ketika dia ingin menjadi kingmaker untuk menentukan atau mendesak partai-partai, taruhlah PDIP, supaya dia inginkan calon presidennya yang ini dan yang itu misalnya, bahkan dengan ciri-ciri seperti yang sudah diributkan itu orang tidak akan mendengarnya. Dan sekali lagi kita kutipkan bahwa fakta, ada Litbang Kompas beberapa waktu yang lalu telah mengemukakan hasil surveinya, risetnya, bahwa jika Pak Jokowi mengendorse seorang calon presiden, maka yang rakyat hanya yang ikut dia, yang mendengarkan dia,
pernyataan dia atau keinginan dia itu hanya sisa 15% saja. Yang sisa tidak mau ikut. Jadi kan PDIP juga tahu itu. Karena itu mungkin tidak banyak mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Jokowi, sehingga dia carilah panggung kiri kanan. Dan hari ini di Kalimantan Barat kan juga melakukan hal yang sama, dan kemudian tiba-tiba dia mengatakan bahwa setelah dicek-cek ternyata Pak Prabowo banyak rambut putihnya dan ternyata mukanya berkerut. Ini kan seorang pemimpin ngomong seperti itu. Jadi mungkin juga hanya lucu-lucuan aja. Ya, tapi itu kan membuat great presidennya itu kan jadi mainan, jadi tertawaan dari masyarakat luas gitu. Berhentilah dengan cara-cara kayak begitu. Nah, saudara sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan di dalam video ini dan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan pengamat tadi. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.